Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada sesi malam hari ini ya. Oke, malam hari ini kita akan bahas materi yang sudah saya share kemarin ya di grup ya. Pertama tentang korelasi persen ya. Oke, sementara pengetahuan dulu ya teori, kemudian nanti setelah UTS kita akan bahas satu persatu langsung studi kasus dengan data ya. Data yang akan kita gunakan nanti data dari BPS, Badan Pusat Statistik ya. Kita ada sekitar 7 topik ya, nanti masing-masing eh, kita praktekkan studi kasus ya dengan data yang ada. Oke, pertama kita akan bahas tentang korelasi persen. Ukuran hubungan linear dua variabel. Nilai korelasi, baik korelasi persen ataupun nanti korelasi Spearman itu adalah dari mulai 1 sampai -1. Kalau +1 namanya korelasi atau hubungan positif yang sempurna. Nilai -1 korelasi negatif sempurna. Nilai 0 tidak ada korelasi. Ada tidak korelasi 1 dan -1? Ini kalau dalam riset jarang sekali ada. Ya. Dalam riset jarang sekali ada. Ini rumusnya, tapi nanti kita akan menggunakan aplikasi ya. Sehingga nanti praktek-praktek perhitungan kalau mau dicoba boleh, tapi kita akan gunakan aplikasi ya. Ini tadi interpretasinya R sama dengan 1, hubungan 1. Berarti dia hubungan positif sempurna. Kalau hubungan bernilai positif, maka artinya X dan Y meningkat secara bersama-sama. Jika ada dua variabel, namanya variabel X dan variabel Y, ketika terjadi hubungan positif, artinya ketika nilai X meningkat, maka nilai Y juga meningkat. Begitu juga sebaliknya ya. Untuk korelasi nanti tanda panahnya dua arah ya. Untuk korelasi tanda panahnya nanti pakai dua arah. Ya, kita ada X, kita ada Y. Untuk korelasi biasanya kita menggunakan tanda, jangan gitu ya. Ada X, kemudian ada Y. Nah, korelasi tandanya panahnya dua sisi ya. Positif berarti ketika nilai X-nya meningkat, ketika dia naik, maka nilai Y-nya juga akan naik. Sebaliknya ketika X turun, maka nilai Y-nya juga akan mengalami penurunan. Oke, kemudian ketika R-nya sama dengan 0, maka tidak ada hubungan sama sekali antara X dan Y. Kemudian ketika korelasi negatif, maka ketika korelasi ada X, ada variabel X, ada variabel Y, tandanya korelasi itu panahnya dua sisi. Nah, ketika korelasi negatif, maka apabila X mengalami peningkatan, maka Y-nya akan mengalami penurunan ya. Berbeda dengan yang korelasi positif ya. Korelasi positif tadi ketika X-nya meningkat, Y-nya juga meningkat. Tapi kalau korelasi negatif, X-nya meningkat, Y-nya sebaliknya. Dia akan mengalami penurunan. Sebaliknya ketika X-nya turun, maka Y-nya akan meningkat. R1 korelasi negatif sempurna. Dalam riset ini jarang sekali terjadi ya. Dalam riset jarang sekali terjadi ya. R sama dengan 1 ataupun R sama dengan -1 ya. Ini contohnya kalau mau dipraktekkan, nah nanti kita akan praktek pakai ini ya. Korelasinya korelasi bivariat. Nanti kita akan menggunakan korelasi bivariat. Kemarin
belum ada yang praktek ya kayaknya ya di SPS di statistik ya. Nanti setelah UTS kita akan praktekkan ya. Saya pakai, Pak. Pakai hubungan tak, Mas? Iya, ada, Pak. Di Oh, variate person, Pak. oh ya sip. Oh, siap. Nanti kita setelah UTS kita akan praktek lagi ya dengan data real, data dari BPS ya. Oke, analyze, correlate, bivariate. Nanti saya begitu saja ya. Nah, ini nanti ya, outputnya. Biasanya memang kita pakai patokan 0,05 ya. Untuk ilmu sosial dan ilmu sosial biasanya pakai ini ya. Nilai alfanya kita pakai 0,05 ya. Nanti kalau bidang ilmu yang lain mungkin akan menggunakan nilai yang lain. Bidang medis biasanya dia 0,01 atau 1% ya, 1%. Jadi tingkat kesalahan yang ditoleransi hanya 1%. Kalau kita tingkat kepercayaan 95%, sehingga tingkat error yang ditoleransi adalah 5% ya. Oke, itu untuk korelasi person ya. Kemudian kita masuk ke korelasi Spearman ya. Korelasi person dia digunakan pada kasus statistik parametrik ya. Kalau Spearman dia namanya statistik non parametrik ya. Ini non parametrik ya. Kemarin kita belajar dua aspek dalam parametrik ya. Kalau person pakai yang tadi ini parametrik. Dia syaratnya normal sama homogen ya. Ini dua syarat normal sama homogen ya dalam statistik parametrik ya. Person adalah untuk korelasi pada kasus statistik parametrik. Kalau Spearman dia kasus statistik non parametrik. Kemudian datanya data kontinu ya. Data kontinu itu data interval sama rasio. Person itu untuk data interval dan rasio. Plus dua syarat ini ya. Data interval, rasio plus dua syarat. Nah, normal sama homogen ya. Kalau Spearman dia digunakan untuk kasus-kasus non parametrik atau kasus datanya bukan data kontinu ya. Dia yang ketika datanya ordinal ya. Kalau dia skala datanya skala ordinal maka pakai Spearman, tidak boleh pakai person ya. Person hanya untuk kasus-kasus dengan data interval dan rasio. Nilainya sama, cara membaca nilainya sama ya, cara membaca nilainya ya, seperti tadi ya. Plus 1 itu dia korelasi positif sempurna, minus 1 negatif sempurna ya. Kalau 0 tidak ada korelasi. Ini kalau mau menghitung dengan manual, tapi nanti kita akan gunakan program ya, SPSS ya. Nah ini sama tadi kasusnya ya. Ketika korelasi positif tadi ya, ketika ada variabel X dan variabel Y, positif artinya ketika X-nya meningkat maka Y-nya juga meningkat ya. Sebaliknya kalau negatif ketika X-nya meningkat Y-nya akan mengalami penurunan. Atau ketika X-nya menurun Y-nya yang akan meningkat pada kasus korelasinya bernilai negatif atau kurang dari 0. Caranya sama, cuma nanti pada opsinya dipilih yang Spearman ya. Sama ya, analyze, correlate, bivariate, tapi nanti opsinya pakai Spearman. Kalau tidak dicentang, dia langsung lari ke person ya. Di SPSS defaultnya ketika tidak dicentang dia
larinya ke persen, nanti kalau kita pakai Spearman ya tinggal yang Spearman dicentang ya. Interpretasinya tetap pakai 0,05 ya. Ini patokan yang paling umum kita gunakan. Pada kasus umum kita gunakan 0,05. Kecuali kasus khusus mungkin nanti ditentukan lain. Tapi kalau tidak ditentukan nilainya, maka kita pakai default kita 0,05 atau 5%. Tingkat kepercayaan 95%. Tidak percayanya berarti 5% atau tingkat kesalahannya 5%. Ya. Oke, ini yang korelasi dua topik pada korelasi ya. Kemudian kita akan belajar tentang uji T dan juga ANOVA ya. Kemarin yang pakai uji T Mbak Eli ya, Mbak Eli ya. Iya, saya Bapak. Yes. Nanti yang uji T bisa belajar ke Mbak Eli. Sebentar. Uji beda, uji T itu adalah uji beda. Nanti di regresi juga ada uji T ya, sama-sama pakai nilai T ya. Tapi dia T yang gabung sama regresi. Kalau ini T yang khusus untuk uji bedanya. Nah, ini. Apakah terdapat perbedaan? Nanti yang ini ya, perbedaan ya. Uji T ini kata kuncinya di perbedaan ya. Yang dilihat apa? Perbedaan rata-rata. Misalkan pada satu sampel dia rata-ratanya 4,5, pada sampel yang lain 4,7. Ini berbeda tidak sih? Gitu. Maka nanti perlu ada uji T ya, uji T. Nanti bisa kita tentukan ya. Secara nilai berbeda, tapi signifikan tidak perbedaannya. Kata-kata signifikan ini ya. Oh, memang beda 4,5 dengan 4,7 itu berbeda, tapi perbedaannya signifikan atau tidak. Maka signifikan tidaknya maka pakai uji T. Secara nilai memang ada perbedaannya. Tapi secara statistik nanti dilihat perbedaan itu signifikan atau tidak. Berarti atau tidak perbedaan itu ya. Jadi, ada dua sampel independen. Dua sampel yang berbeda atau satu sampel tapi dilakukan pengukuran dua kali juga beda ya. Atau bandingkan rata-rata sampel dengan satu nilai tertentu ya. Nanti kita akan praktekkan semua ya. Nah ini tadi ya. Nanti di SPSS juga keluar ya. Uji T satu sampel, kemudian uji T dua sampel independen, kemudian ada uji T berpasangan. Nanti di SPSS akan muncul itu ya. Ya, kita coba bukakan SPSS supaya tahu tempatnya di sebelah mana. Oke. Oh, ini agak. Nah, tulis saja saya buka. Teman-teman kemarin sudah ini ya, sudah instalasi SPSS ya. Oke,
Yang korelasi tadi ada di correlate, bivariat. Oh, dia minta data. Kita bukakan data. Sebentar saja, sebentar. Oke, misalkan ini ya. Misalkan kita pakai ini. Oke, yang tadi analisa hubungan korelasi ya. Untuk hubungan kita pakai bivariate, kemudian tinggal lah ini ada defaultnya dia pakai korelasi persen ya. Defaultnya pakai korelasi persen. Ketika datanya tadi data kontinu ya, data kontinu itu data interval ataupun data rasio. Dan memenuhi unsur normalitas dan homogenitas ya. Kalau datanya tidak berupa data kontinu maka pakai Spearman ya, atau datanya tidak normal dan data tidak homogen pakai Spearman ya. Nanti tinggal dipilih ya. Oh, apa sama apa misalkan dua dua ini dibanding. Nah, tinggal gitu. Oh, ternyata signifikan 0,0. Signifikan secara statistik ya. Yang dilihat adalah nilai yang dibandingkan adalah nilai rata-ratanya ya. Oke, kemudian yang kedua tadi adalah uji tadi korelasi ya. Oke. Kemudian compare mean ya. Ini ada tambahan non parametric test. Nah, nanti kalau ketika datanya tidak memenuhi kaidah statistik parametrik, datanya tidak normal dan datanya tidak homogen, maka nanti pakai non parametric test ya. Tapi kalau data yang memenuhi kaidah statistik parametrik, datanya normal, maka nanti pakai yang ini ya. Compare mean. Tadi ada ini ya. One sample t-test, independent sample t-test, ada paired sample t-test ya. Nanti setelah ini kita akan ada one way ANOVA ya. ANOVA. Nah, ini tinggal diklik ya. Kalau sudah datanya tinggal diklik. Datanya tinggal diklik. Misalkan saya asal saja ya. Faktornya. Oh, ini one way ANOVA. Kita mau pakai compare mean ya independen. Misalkan sampelnya independen ya. Padahal ini satu sampel ya. Misalkan sampelnya independen. Fan grup satu. Datang. Terus sekarang misalkan begini ya.
Kemudahan penggunaan dibandingkan antara responden laki-laki, pria dan wanita. Mobilitas juga dibandingkan antara responden pria dan wanita. Ternyata nah, ada perbedaan persepsi. Ini yang independen. Kemudian ada yang nanti datanya kita sesuaikan ya. Kalau ini tadi kan data saya data asal comot saja. Nanti kita akan sesuaikan ya. Kita akan bandingkan misalkan mobilitas kita bandingkan dengan ternyata berbeda. Mobilitas dan kemudian penggunaan aplikasi kita bandingkan ternyata nilai signifikansinya 0,000. Ini belakangnya ada nilainya ya belakangnya ya. 0, nah ini ada 0,000041 ya. Yang 0,00 itu sebenarnya belakangnya ada nilainya ya. Tapi karena dia hanya mengambil 3 angka di belakang koma sehingga jadi 0,000 ya. Sini ya. Oh berarti dia t-tes uji beda, berarti memang ada perbedaan yang signifikan antara dua kondisi tersebut. Oke, itu untuk korelasi ada person, ada Spearman, kemudian ada uji beda pakai T. Oke, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang uji beda menggunakan ANOVA ya. Sekarang diikuti dulu, nanti setelah UTS kita akan praktek satu-satu supaya lebih paham ya. Nah, sekarang yang penting tahu dulu gambaran awalnya ya. Oke, uji beda menggunakan ANOVA. ANOVA itu kepanjangan dari Analysis of Variance ya. Membandingkan dari rata-rata 3 kelompok atau lebih. Kalau uji T tadi dia hanya membandingkan 2 kelompok ya. Ada 2 sampel yang berbeda atau 2 sampel yang berpasangan. Kalau data yang mau dibandingkan lebih dari 2, maka kita menggunakan ANOVA. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata berapa kelompok? Ini ya. Di sini ya, ada beberapa ini ya. 3 kelompok atau lebih. Tadi kalau 2 kelompok kita pakai uji T ya. 2 kelompok kita bandingkan 2 kelompok data. Tadi pakai uji T ya. Tapi kalau 3 atau lebih mau dibandingkan, maka kita pakai ANOVA. Analysis of Variance. Uji bedanya. Ada one way ANOVA, ada two way ANOVA. One way ANOVA itu ketika satu faktor, tadi kan ada memasukkan faktor ya, ketika uji T pada kasus sampel berbeda tadi kita memasukkan faktor ya. Nah nanti kalau faktornya lebih dari 2 atau 2 faktor, nah maka nanti menggunakan two way ANOVA ya. Tapi nanti kita akan belajar one way ANOVA dulu ya. Nah, asumsinya seperti ketika kita menggunakan data ini ya, parametrik ya, memang ANOVA ini kan dia menggunakan statistik parametrik, sehingga asumsi normalitas dan asumsi homogenitas harus terpenuhi ya. Nanti ketika praktek kita akan praktekkan semua ya. Cara menguji normalitas seperti apa, cara menguji homogenitas seperti apa, nanti kita akan praktekkan. Nah, ini langkah-langkahnya sama sebenarnya dengan langkah uji T, ada H0, ada H1 atau kadang-kadang disebut HO atau HA sama ya. Yang HO ini dia kata-katanya biasanya menggunakan tidak ada. Karena kita menggunakan kasus ANOVA uji beda, maka dikatakan tidak ada
perbedaan ya. Karena pakai uji beda. Tapi kalau pada kasus hubungan maka tidak ada hubungan. Kalau kasus hubungan ya. Kalau kasus hubungan maka tidak ada hubungan. Kalau kasus pengaruh sebab akibat maka nanti tidak ada pengaruh ya. Sini ya. Ya. Yang bawah ada. H0 H0 tidak ada, H1 ada. Nah, kita menggunakan nilai alfa 0,05. Ya. Tabel ANOVA boleh menggunakan F hitung dengan F tabel atau membandingkan P-value-nya dengan nilai alfa ya. Ya. Kalau yang model lama dia menggunakan F hitung dan F tabel ya. Model perhitungan lama dia menggunakan F hitung dan F tabel. Kekurangannya atau kesulitannya kita harus mencari tahu nilai F tabel. Nilai F tabel. Carinya di mana? Di buku-buku di tabel F itu ada ya, Pak. Nilai F tabel. Opsi kedua pakai ini dan saya lebih sering pakai ini ya, dengan p-value ya. Oh, nilai signifikansinya berapa? Bandingkan dengan nilai alfa yang kita punya. Alfanya biasanya 0,05. Kalau dia lebih kecil dari alfa, maka oh signifikan pengaruhnya atau perbedaannya. Kalau lebih dari 0,05 berarti perbedaannya tidak signifikan. Ini kalau pakai hitungan manual ya. Ini oke, kita akan mencoba mempraktekkan dengan data yang ada ya. Misalkan kita akan faktornya adalah umur dan 30. Umur dan masa kerja. Misalkan. Oh, ini Bang. Kerja. 11 sampai. Oh ya, ini karena kemarin inputnya pada bagian width atau lebar hurufnya dia hanya dibatasi 8 ya. Harusnya ini nanti ada pemrakarsa, ada pemutus, pemutus sudah betul pemrakarsa. Dia harus di set lebih dari 8 ya. Jangan 20 sehingga nanti ini tahunnya hilang ya. Karena memang di set hanya 8 karakter ya. Oke, ANOVA pakai ini tadi ya, compare min one way ANOVA, one way ANOVA ya. Ini ya. Misalkan kita faktornya hanya, wah ini harus 3 ya, kemudahan, mobilitas, kecepatan proses. Kita bandingkan 3 ini, kemudian faktornya, nah, faktornya ini, akan gini, dibandingkannya. Dilihat nilai signifikansinya ya. One way ANOVA. Oke, itu untuk ANOVA ya. Kemudian satu lagi, tentang asumsi klasik ya.
Oke, pada analisis regresi ini ada satu asumsi yang harus diikutkan ketika kita melakukan analisis regresi, yaitu asumsi klasik ya. Untuk menghindari bias ya, asumsi klasik ini adalah analisis yang digunakan untuk menghindari bias dalam analisis ya. Yang pertama, normalitas. Kalau dalam regresi, normalitas yang diuji adalah normalitas dari residual ya. Nah, nanti ketika kita analisis regresi akan ada opsi untuk memunculkan residualnya. Ya, nanti yang kita analisis adalah normalitas dari residualnya. Kemudian homoskedastisitas, varian residual ini harus konstan untuk nilai variabel bebasnya ya. Ketika asumsi tidak terpenuhi, maka nama kasusnya namanya heteroskedastisitas. Nanti kita akan juga praktek kalau dengan data. Oke, kemudian autokorelasi. Yang seharusnya terjadi adalah non-autokorelasi. Tidak ada korelasi di antara residual. Nah, ketika terjadi korelasi antara residual, maka namanya autokorelasi. Maka kasusnya asumsinya tidak terpenuhi untuk regresi. Linear. Linearitas, hubungan antara variabel independen dan dependen ini harus linear. Ketika hubungan tidak linear, maka model regresi linear tidak dapat digunakan. Yang tadi asumsi klasik ini adalah asumsi yang digunakan untuk mengurangi bias dalam ini ya analisis ya. Nah, multikolinearitas. Yang seharusnya terjadi adalah non-multikolinearitas. Multiko terjadi ketika variabel independen saling berkorelasi tinggi ya, sehingga akan mengalami kesulitan dalam melakukan estimasi terhadap parameter yang ada. Bias dan tidak konsisten ya. Oke, nanti kita akan praktekkan ketika kita sudah masuk pada bahasan tentang regresi linear berganda. Oke, sementara itu untuk ini ya materinya. Kemudian berikutnya kita akan jelaskan tentang UTS-nya seperti apa.